peristiwa Pudut 40 yang paling nyesek itu di situ sebenarnya. Iya. Nah, alumni dia tuh pada angkat topi sama anak-anak kita sebenarnya di situ 40. Iya. Ya, kenapa? Pembantaian yang lebih eksotis lah kalau bilang. Yo, salam 134. Masih di channel yang sama, Stand Si Joseph, Kramat Raya 134, Jakarta Pusat. Kali ini gue ditemenin sama abang-abangan gue nih, Mr. Mendes, angkatan 98 atau 97. Aturan 97, oke di kelor. Iya, yang lain udah pada pulang, gue sendiri terakhir. Iya, yang lain pada kuliah di sekolahan, gue sendiri terakhir. Nih, Des, lu masuk Sing Joseph awalnya gimana, Des? Awalnya gue masuk Sing Joseph itu sebenarnya bukan pilihan gue Sing Joseph. Gitu. Nah, karena abang gue udah di Sing Joseph. Cuman karena permintaan dari orang tua juga, kalau masuk Sing Joseph, lu masuk kerja dimanapun pasti gampang diterima. Nah, itulah yang menjadi motivasi gua biar bisa masuk STM Sing Joseph. Nah, akhirnya gua ngikutin tes. Tes pertama gua gagal. Masa? Wah, stres gua. Nah iya. Stres. Itu siapa? Terus kawan gua ada siapa? dulu yang masih ini si Bu Maria kalau nggak salah. Bu Maria. Terus gue dikasih motivasi oleh Bu Maria. Langsung bisa mengikuti tes kedua. Bayar lagi tuh. Dan tes kedua bayar lagi nggak? Enggak. Oh enggak ya? Langsung gua lolos. Lolos gua. Wah, asik, gua udah girang kan. Pas udah lulus, oke, besok siap-siap ya kan, mulai masuk. Gua dulu masih culun ya kan. Gua nggak tahu main masuk begitu aja. Oke, berangkat dari rumah itu jangan sampai ketemu anak budut. Kenapa? Berangkat dari Pasar Rebo. Berangkat dari Pasar Rebo. Naik awal itu 502. Turun di Otista. Di Otista di Gang Tanjung baru kita kumpul gabung semua. Seluruh anak 40. 40 masih nongkrong di Polonia. Ya, dulu sebelum di Polonia tuh kita di Tanjung dulu. Oh, sebelum Polonia masih di Tanjung ya? Tanjung. Oh iya. Iya. Jadi pas kita nongkrong di Tanjung itu, kita bantai anak budut. Itu baru awal masuk tuh. Kita bantai di situ sama anak kampung situ juga. Terus warga nggak mau ada kekacauan, terpaksa kita pindah lagi agak ke depan sedikit. Akhirnya di Polonia. Nah, dari situlah perjuangan kita datang ke sekolah itu cukup berat, friend. Bener. Waduh, kacau itu sekolah dulu. Pertama, kita ribut dulu tuh ya. Sebelum berangkat tuh kita bantai dulu di Gang Tanjung. Atau di Polonia. Nah, kedua, kita dibantai di Gang Makmur. Oh, baru deket-deketan tuh ya? Gang Makmur, Kebun Sayur, Gang Yaya. Kebun sayur mana? Itu masih beda-beda kan, friend. Gang Makmur yang pom bensin. Sampingnya Kebun Sayur. Dekat Gang kecil itu. Sekolahan apa sih nama karena? Pokoknya Iya, gue tahu. itu masih satu nggak jauh lah gang itu kan, sekitar 50 meteran lah, ya. Nah, itu mereka kebanyakan situ anak-anak MKR semua kan. Habis kita dibantai di situ. Nah, ketemu lagi kita di Kampung Mayu, Kampung Budut Kampung Mayu. Habis bantai lagi di situ, kita ketemu lagi di Bukit Duri, sama anak kampung situ. Kebun Pala. Belum, friend. Kalau Kebun Pala itu arah pulang. Nah, ini yang gue ceritain tuh arah berangkat dulu kan. Jepret, baru ketemu lagi di Kelor. Kelor tuh kebanyakan anak-anak KG Karya Guna kan. Di Bujungan dulu.
kaget takut sama kita friend dulu. Iya, Cuman kadang-kadang anak budut ada dari Kelor, anak Doski juga ada dari Kelor itu. Iya, Terus terakhir habis dari Kelor Berlan. Di situ ada anak Doskinya. Nah, sempet tuh dibantai juga tuh di Berlan itu kan. Nah, habis dari situ baru kita dibantai lagi di Salemba. Buset, panjang ya? Panjang. Salemba. Salemba itu perebutan tuh mereka tuh antara budut 905 sama Catun. Nah, jadi karena mereka kalah sama Catun, akhirnya didudukin tuh Salemba tuh sama anak Catun. Nah, sudah dari itu baru aman. Kenari kita. Terakhir tuh finishing tuh di Kenari. Nah, itulah perjuangan kita tuh datang ke sekolah itu cukup berat itu kan. Itu awal lu masuk? Awal masuk. Nah, pas pulang kita dididik lagi nih sama abang-abang kelas kan. Lo jangan pada pulang dulu, tunggu. Yang basis 40, 49, 9A, 9A. 905, 905 ada dua, 905 Priok sama Pulau Gadung. Nah, kalau yang Priok kan seberang ya. Nah, kalau yang Pulau Gadung arah kemari. Nah, akhirnya tuh yang anak-anak 40 itu nunggu bis dulu. Ya, siapa cepet ya itu yang gelombang mau pulang duluan. Tata nih kita nih sama abang kelas kan. Abang kelas lu siapa dulu? Itu kalau gue inget tuh kampret juga itu Rovinus Timotius Jawir Sumenep itu. Iya itu. Ya banyak lah yang lain-lainnya itu kan. Tapi memang abang-abang yang punya motivasi itu kan. Ya dalam peperangan juga dari belajar juga kita dari dia kan, ilmunya kan. Nah, habis dari situ pulang nih kita nih arah pulang kan. Dapat nih 40 kita pulang. Itu pertama kali kita dibantai itu di 6KR. 6KR. Nah, baru keduanya di Berlan arah pulang. Tegalan lah ya. Tegalan. Nah, ketiga baru di Kebun Pala. Nah, ke Pasar Mester situ kan. Nah, di situ gabungan tuh kadang-kadang ada budut di situ. Kadang-kadang ada anak 6KR di situ. Kadang-kadang ada Doski di situ. Warga. Nah, kadang-kadang ada warga juga di situ. Nggak jauh dari situ. Dulu jembatan tuh ya, dibilang jembatan apa ya, yang perbatasan arah mau ke Cipinang, kalau ke kanan kan arah mau ke Kampung Melayu kan. Nah, jembatan situ. Nah, di jembatan situ itu buat nongkrong anak Donser. Itu jadi perebutan juga ternyata dulunya. Itu buat toko. Nah, kita ribut juga di situ, dibantai juga di situ, ya. Nah, habis dari situ baru kita ketemu lagi di Kampung Melayu. Habis dari situ dari Kampung Melayu kita ketemu lagi di ya yang tadi pas kita berangkat ya Makmur, habis Makmur Gang Arab, Gang Ayub depannya tuh kan, nah, sebelum Polonia tuh kan. Nah, Gang Ayub. Nah, disitulah sebelum ini kali di center. Iya, sebelum di center. Nah, kita belum merasa aman tuh. Belum merasa aman. Pulang kan, ya jebret. Gue pikir itu udah fase-fase zona-zona aman kan. Tes, masuk nih Mas Hari. Udah seneng-seneng kan. Pokoknya dulu nggak ada tuh lo pulang duluan selain kalau ngeliat senior-senior lo udah pada pulang. Nggak bisa tuh kalau dulu. Nggak ada. Nongkrong langsung ke belakang. Apa nongkrong di belakang? Mabok. Ya. Dulu gila friend, bener asli gila. Itu anak-anak kita banyak yang lewat di situ. Lewatnya? Ya narkoba juga. Nah, untungnya gua sampai sekarang ini masih minum aja sih ya, masih jalan ya kan. Walaupun kadang-kadang juga, yang penting minum aja gua biar bisa jaga kondisi aja. Nah, setelah gue pulang dari Mesari, gue pikir udah zona aman kan.
Ini fase terakhirnya itu, gua ngelewatin Cilitan. Itu banyak banget friend, kampung Budut friend. Budut Papul, Cicago ya. Iya, Cus, Cilitan cuma untuk santai. Ya, 40 ya. nah, itu kita udah pasang badan aja, salon-salonan, udah mati-matian udah pokoknya di situ. Nah, disitulah betapa beratnya dulu kan. Iya, jadi adik kelas. Nah, nggak mau ngikut, salah domelin. iya, mau pulang diomelin, kagak pulang. Salah juga. Iya, serba salah pokoknya dulu tuh gua tuh, kan. Akhirnya lama kelamaan jadi terbiasa. Ya memang lah inilah perjuangan kita ya, kan. Nah harus kita laluin semuanya. Nah, dan di situ guru-gurunya itu juga gua. Nah nih lo waktu kelas 1 wali kelas lu siapa? Dulu itu wali kelas gua Peong. Yang kecil. Peong gede. Oh yang dia Pak Suroso. Susanto apa Suroso itu ya, udah lupa sih gua tuh. Kelas 2? Kelas 2 gua Bu Maria. Kelas 3? Nah, kelas 3 baru gua Peong kecil. Oh yang kecil. Ya. Dulu ambil apa, Des? Mesin umum gua dulu. Mekanik umum ya? Iya, karena kenapa gua milih mesin? Ya kan, abang gua udah di elektro. Oh gitu. Jadi ya gua pindah lah di mesin. Iya, kalau gua berdua elektro kan sama aja dong, ngambil kerjaan abang gua kayak gitu. Ya, nggak ada seninya ya. Yoi. Nah lu di dalam itu awal masuk gimana deh dalam sekolah? Wah, gua paling terkenal di situ. Asik. Pokoknya kalau lu pada tahu sejarahnya, gua masuk di situ paling terkenal kenapa? Bukannya gua ini ya. Nakal juga. Emang sensasi sendiri lah, gue punya sensasi sendiri. Dulu gue pernah tanah pendek, karena STM nih, satu pendek, satu panjang. Nah itulah sensasinya di situ. Gue dulu banyak sensasinya, karena gue satu yang pendek sebelah kiri, yang kanan panjang, terus pakai dasi gue. Nah dasi Big Boss. Nah pokoknya itu nggak jauh udah lepas. Kalau di 40 gue paling teriak tuh Yamor. Gue pakai kupluk Yamor. Nah, gue kadang-kadang kayak gue nggak nonton friend. Nah itulah kalau gue lagi berangkat, istilahnya gue pengen sekolah atau gue pulang sekolah, gue banyak berubah. Iya. Karena apa penyamaran gue? Iya, gue banyak nyamar. Kalau kagak nyamar gue ke gap lagi gue. Iya, gue sering ke gap masalahnya. Masa? Iya. Di mana itu? Waktu di Kelor udah. Kelor? Ribut sama siapa itu di Kelor? Ya. Itu kalau ceritain tuh malu gua bener asli. Satu bajai 6 apa 8 orang itu kalau nggak salah. Satu bajai itu dimasukin di situ kan. Ditambah lagi ada tuh abang kelas gua juga anak 905. Emang lagi sial aja dia lagi ngikut 40 kan. Ke-gap juga di Kelor sama gua. Habis selesai dia. Nah, itu ternyata di samping gua bandel. Setelah gua lulus, gue baru nyadarin ilmu-ilmu yang diterapkan oleh guru-guru gue tuh dulu di Saint Joseph. Sebenarnya anak Saint Joseph itu pada mampu semua di luar. Gue ngambil jurusan Saint Joseph dulu, gue masuk kerja, awal gue masuk kerja di PT Gelora Aksara Pratama itu anak perusahaan dari PT Penerbit Erlangga, cuma dia di bagian produksi. Ya. Emang gue bagian mesin men, ya. Tapi gue bisa menguasai mesin semua, mesin cetak. Sebenarnya yang diterima di situ anak grafika. Oh iya. Tapi gue nggak kalah sama anak grafika. Nah, gue Saint Joseph, gue bawa nama Saint Joseph, ya. Nah disitulah, cuman karena gue bandel, ya gue jadi kagak terfokus sama pekerjaan gue. Ya gue mabuk-mabukan segala macem ya kan. Akhirnya mau nggak mau gua resign, ya kan? Setelah gua resign, gua mulai awal karir lagi kan. Ngelamar lagi gua di Erlangga, ternyata gua diterima gua. Jadilah gua staf keuangan. Nah, staf keuangan ini kan dibilang beda ya dengan kolektor ya. Jadi kalau kita menyimpulkan yang positif, itu mereka itu staf itu mengurus administrasi. Nah
Kalau kolektor kerjanya menagih. Nah, terkadang kan orang udah mencernakannya kulit hitam, ini cocoknya menagih. Iya. Akhirnya gue dimasukin kolektor. Tak. Masuk ya kan? Jebret. Pertama gue mulai nagih itu gue mental ke Sumedang. Nah, itu kasus penggelapan uang di kantor gua. Orang ngeliat gua bukan ngeliat formilnya aja. Pertama ngeliat itemnya dulu. Iya. Tapi gua di situ gua Tapi biar hitam manis kan? Guys, Iya dong. pokoknya kalau ngeliat gua ya kan sampai sekali aja sampai begini nih, ya. Pokoknya apa nggak kenal Mendes lah dulu lah ya kan. Arjuna nya pada inilah Lelaki 40. Nah, pokoknya itu kalau ngeliat gue udah pada kicau rumah. Nah itu cerita-cerita itu waktu itu ya, waktu istilahnya lo kerja. Nah kita balik lagi ke belakang nih, Des, sama sekolah, Des. Nah lo pasti kan ada kisah-kisah lo ribut lah atau nongkrong di mana, terus tuh waktu itu tes lu siapa aja gitu. Nih gue ceritain Ben, kalau gue orangnya lawyer ya, setia. Gue punya kawan tuh, nih mungkin gue berenam tuh yang paling kompak dulu. Gue Banteng, di angkatan gue nih Arai, Terus Romi Bule, 9 berapa? angkatan gue. Angkatan lo. Lu masuk 9 berapa sih? 94 ya? 94 lah. 94 Ya, ya. 64. Harusnya gue lulus 97 kan. Nah, Romi Bule, gua, Banteng, Arai, Tubun, Budi Gembok. Budi Gembok ya. Budi Gembok, angkatannya Jawa sama Ebleng sebenarnya. Nggak next tahun. Nah, itulah gue mulai akrab nih sama kawan-kawan ini kan. Orangnya kecil kan. Wah, kalau udah Siapa loncat dari mobil, Siapa? Gembok. Oh. Iya, orangnya kecil. Kalau udah loncat dari mobil, kaca mobil, wah, bahaya. Iya. Milit Pak. Langsung deng ya. Nah, itulah apa sebenarnya motivasi semua dari anak senior Joseph ini. Kenapa ya? Pertaruhannya nyawa. Iya sih. Mau Padahal berangkat, kita mau niatnya mau sekolah. Nah, Itu sekolah. kita mau mencari ilmu kan. Ternyata ya memang dari Di jalanannya begitu. jalan begitu, ditambah lagi abang kelas juga didikannya begitu, ya kan? Udah selesai udah kan? Iya. Mau kayak gimana lagi lo ya kan? Udah selesai kita kan? Nah itulah. Terus selain debut di Kelor di mana lagi, Des? Yang paling lo inget? Itu di Arion Plaza. Arion. Oh, Polkado. Waktu kita pengen dudukin Arion. Arion Plaza tuh biliar paus depannya. Kita mau nongkrongin di situ, kita mau pegang di situ. Itu kita kecolongan sama anak 12 RM. Nah, kecolongan kita di situ. Nah, korbannya satu, kawan gua tuh, kawan deket gua Parlin. Parlin, anak Polkado. Anak Polkado apa anak 40? Dia itu basisnya basis kagak nentu. Oh. Cuman dia lebih dominan ngikut 40 sebenarnya. Nah, karena rumah dia ke Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu. Nah, Mistik aturannya? harusnya mistik, tapi kalau mistik dia kejauhan. Oh, kejauhan. Kejauhan, dia lebih dominan tuh ke 40. Kalau 40 nggak jauh. Pasar Rebo lurus dikit aja juga langsung Pasar Minggu kan. Cilitan ngambil kanan Jambu Pasar Minggu. Nah, makanya dia ngikut 40. Nah, habis dia dibantai itu. Nah, dia nyalonin semua karena yang bawa bareng dia Ribut mau 12 RM. 12. Punya temen. Hah? Awalnya temen karena ada patah Ya. di situ. Tapi karena di situ nggak ada patah, habis dibantai dengan alasan anak budut lah segala macam. Nah, akhirnya kita juga ribut juga sama 12 RM di situ. Nah, pokoknya yang namanya anak senior set dari zaman ke zaman, ya kan, tuh patuh sama abang kelas. Sudah, lu mau hebat kayak gimana, lu nggak ada apa-apanya.
kalau abang kelas lu udah ngomong. Iya. Udah itu doang si Joseph dari dulu. Ya. Lo gue di luar udah dedet. Tapi kalau abang kelas lu udah bilang udah selesai lo. Belum selesai. Nah, itulah si Joseph. Makanya kultur itu kalau dibawa terus sampai lulus sekolah sampai kapanpun ya. Ini suatu ini kan ya, kalau dibilang bahasa Jawa jangan itu kan. Jadi harus dipegang teguh. Lu harus tunduk sama yang atasan. Iya, di mana-mana harus nurut sama yang tua. Nah itu bagus benar. Makanya, aduh itu abang Jawir itu bahaya juga tuh abang Jawir tuh. Aduh. Itu di apa ini si paling dia nyalonin sendiri apa gimana? Salonin sendiri, karena kan kita nggak bawa barang dulu kan. Emang niatnya katanya menongkrong, tapi kalau ini siap-siap. Ya siap-siapnya kita siap-siapnya apa kan, nggak dijelasin, tau-tau, bet, ya kan. Sementara yang bawa BR, hitung cuma berapa orang anak-anak kita. Cuman yang berani nyalonin banget si Pardin itu. Itu lu kelas? Iya itu, gua kelas 1. Iya kelas 1 gua masih. Nah, gua kelas 1 itu baru didikannya gila. Cuman anak asrama gila-gila dulu. Iya. Dibilang anak asrama masih mau keluar kalau dulu. Sekarang kalau dibilang anak asrama nggak ada yang mau keluar. Nah, kalau dulu masih mau keluar, nginep di rumah siapa besok pulang. Nah, itu dulu gila dulu tuh benar tuh. Nih lu naik kelas 1 naik kelas 2 nih. Kelas 2. Kelas 2, kelas 3 ya udah yang bakor udah keluar nih. Ya kan? Nah, lu kelas 2-nya masih sama gitu sama perjalanan. Masih ngikutin lah. Lu kelas 2 kelas 3 siapa tuh? Kelas 3-nya tuh Jawir. Lu kelas 2? Iya, gua kelas 2. Kelas 3 Jawir. Oh, lu kelas 1 kelas 2? Nah, dengerin dulu. Gua kelas 1, kelas 3-nya itu kurang begitu dominan ya. Kelas 3-nya kenapa gua bilang agak kalem ya? Nah, kelas 3-nya itu dulu masih kalem-kalem. Tapi sebenarnya bangun. Ya gue nggak tahu ya isi hati orang, tapi yang gue baca, gue lihat sehari-hariannya itu ya kurang. Nah, jadi yang mencetuskan, kalau gue dengar ceritanya awal itu, yang mencetuskan kita ribut sama Budut, sama siapapun, itu yang kelas 2. Kelas 2. Abang kelas 2, angkatannya Ebleng. Itu didiskusikan, Ebleng, diskusi di mana? Jawir, Gembok, Tingkat Jati apa? Enggak, dulu kan mereka kan. Zaman dulu kan apa namanya? Tingkat Jati tuh. Dulu kan kita meja bundar. Oh, sekarang meja kotak gitu. Nongkrong tuh kita nggak pernah bareng sama abang kelas, nggak pernah kita dulu kan. Kelas 1, kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3, kelas 3. Oh gitu. Mesin, elektro. Iya. Sekalinya ada kolaborasi gabungan ya. Mesin elektro itu juga nggak selamanya, itu sebentar doang. Iya, kita nongkrong ya, kita nih datang set itu nggak ada langsung ke kelas itu segala macam, langsung ke taman dulu, naruh barang. Itu kan masih alang-alang. Itu barang taruh sini. Nah itu jangan sampai kehilangan juga. Karena banyak bandit juga. Iya, tahu gua. Nah, gua pernah sering hilang gitu. Itulah apa? Perjuangannya sulit dulu benar. Asli itu gua alamin. Kelas 1, kelas 2 tuh ya. Kelas 2. Kelas 3 kayak lo agak kalem nih kayaknya. Naik kelas 3. Nah, kenapa gua bilang agak kalem? Iya. Ya gua kagak mau ngulang lagi dong ya kan. Iya, benar. Gua udah jeblok sekali ya kan. Terus juga gua amatin. Kawan-kawan gue juga udah mulai pada kalem. Iya sih. Nah, akhirnya lu angkatannya Ngepeng, Togar ya. Iya, kalau itu kan beda basis, friend. Iya, terus si siapa? Agung, Keling ya. Iya. Kalau Keling masih mending, Keling masih ya bawaan gua. Enggak, kalau kelas 3. Gua kelas 3, Keling kelas 2. Oh, kelas 2. Oh iya, kelas 2. Iya. Lalu siapa ya? Agung ya? Gua Agung. Berdua doang. Iya. Jadi kalau Agung kan rada kurang dia kan, kejawennya kuat. Iya. Jadi aduh. Iya sih gue liat
agak kalem sih lu yang mau. Makanya, Karena kan lu kelas 3 waktu itu gua kelas 1, Des. iya. Dulu kan gue kagak mikirin sekolah dulu. Tapi gaya lu agak cool sih gua rasa. Oh, kelas 3 gua oke nih lu. Gua Gede-gede iya. benar orangnya. Iya. Dulu kenapa bikin nyari gua kagak putus-putus ya? Gua nggak tahu abang kelas gua gitu. Jadi gua juga mau nyari pamor juga sebenarnya dulu. Itu gua kalau berangkat tuh bawa samurai itu yang smeter itu kan. Jalan gua sampai pincang-pincang, nyeret-nyeret ya kan. Nah, itulah. Cuman gua masih dulu tuh anak si Yosep salon sih salon. Tapi kagak bikin mati orang. Jarang. Tapi oke lo gue beri, gue bantai lo, tapi gue kagak bikin mati. Tapi waktu gue SMP gue kan di Halim Des. Tuh gue tahu Mayasari itu dulu tempat tongkrongan kalian waktu itu kan, anak kita. Nah, gue pernah waktu itu naik dari Cawang sama Budut, barengnya sama Budut Siang. Siang, gue waktu masih putih biru nih kitanya. Masari. Hati-hati awas kiri kanan. Gue turun naik itu berdua sama kawan gue kan. Emang rumah teman gue di situ satu orang ya kan. Tapi mereka nih yang di bis nih yang pakai seragam putih abu-abu tak tenguk. Iya. Nah itu kalau lu tahu sejarahnya dulu itu sebenarnya awal kerusuhannya itu yang lebih puncak ya. Gara-gara itu anak Maisari ada yang kena ketoken. Oh sama anak budut. Nah karena ketoken gitu. Nah jadi rame tuh dulu tuh. Iya. Itu lu dari mulai atas tanjakan itu. Anak Maisari itu si Jos juga. Itu anak Maisari itu anak kampung situ, anak kampung. Enggak ya kena token anak kampung situ. Anak kampung situ. Itu dari ujung atas jembatan sampai jembatan Maisari itu yang bawah itu udah kumpul tuh, udah rapi. Iya, anak-anak kita udah, yang anak-anak kampung situ, anak kita yang udah pada nyaru, pada nyamar, udah siap-siap bantai budut, udah siap-siap semua di situ. Ya. Nah, tung, 40 miring dari Uki ada kabar, tanjakan udah kasih kode, siap-siap di bawah. Nah, udah turun tuh kan 40 kan, set. Kebetulan orang kita lagi kan, yang bawa. Emang sengaja diberhentiin di situ. Habis friend, habis total. Iya. Kiri kanan depan belakang habis. Yang turun habis dibantain, bacok-bacokin semua. Nah karena kita gabungan anak kampung itu. Nah pas kita udah, kalau gue bantai dari atas duluan tuh kan, dari atas jembatan. Nah karena gue nggak sabar, emang harusnya kan Tengah dulu ya. Emang harusnya tuh patokannya tuh di tengah-tengah. Lapangan basket lah situ. Nah, patokannya di situ ya, mentoknya di situ ya, harusnya di situ. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Karena anak-anak ini udah kagak sabar, bantai dari atas turun ke bawah lagi. Udah hancur di situ, selesai total semua. Banyak korban anak budut di situ. Peristiwa budut 40 yang paling nyesek itu di situ sebenarnya. Iya. Nah, alumni dia tuh pada angkat topi sama anak-anak kita sebenarnya di situ 40. Iya. Ya, kenapa? Pembantaian yang lebih eksotis lah kalau bilang. Iya. Buat anak budut eksotis tuh dibilang tuh. Midnight ton. Iya. Nah, tapi kita juga pernah dibantai juga sama dia. Iya. Sama-sama. Masa iya kita membantai mulu kan nggak mungkin kan? Iya. Makanya dia punya kesan juga anak budut sama anak Yosep, khusus anak Israel 40. Tuh, itu ya kalau bisa buat temen-temen ya, itunya sejarah Om Mendes ini masa waktu zaman sekolah lah ya. Ya namanya zaman sekolah kan masih jiwa-jiwa muda Des ya. Masih jiwa muda dulu. Ya, masih membara ya nggak? Iya. Sekarang dia udah lulus, agak kalem. Kelas 3 ya udah agak kalem, waktu gua kelas 1 dia kelas 3 udah agak slow lah. Mata turun, mata merah, tawa ya, udah agak slow aja gitu ya. Kalau gua ingat dulu friend, asli. Pagi ketemu pagi itu, gua jawabannya bener. Nah, itu di Maisari itu anak-anak
anak Shinjo sih banyak yang lewat di Maesari, bener. Nah, wah kita kacau dulu, mabuk. Lewatnya mabuk. Iya, kalau buat mabuk itu kan kacau tuh kan. Mau pulang aja nih kalau belum mata merah, nggak ada yang boleh pulang. Habis digebukin sama abang kelas lo, bener. Iya, siapa yang boleh pulang? Tuh saksinya Ropinus Timotius Jair. Tuh kalau udah nonton tuh nih sekarang udah lulus lah ya, itu kan itu masa lalu, cerita lalu lah ya kan. Lulus langsung kerja. Oh, kerja Tadi di mana? di Gelora Aksara Pratama. Masih sampai sekarang tuh ya. Berapa tahun udah? Pindah ke Pindah. Erlangga. Toko buku. Kenapa? Gue pindah ke Erlangga. Gue bukan di toko buku, gue di bagian keuangan. Iya, maksudnya Erlangga itu kan khusus buku. Dia penerbit buku. Kan? Dia bagian pemasaran, percetakan itu Gelora Aksara Pratama. Daerah mana tuh? Ini gue punya kantor ini Erlangga ini mungkin sampai pelosok pun orang tahu ya, penerbit pasti. Erlangga ya. Tahu pasti. Nah, buku. Intinya mungkin bukan orang tua, yang lebih tahu itu anak murid, anaknya dari orang tua. Iya. Kenapa? Karena dia yang belajar. Iya. Nah, gue bilang sama lo semua kawan-kawan friend, kita rusak dulu waktu masih muda. Nah, tuh dengerin nih. Ya. Minjangan. Oke, nggak jadi masalah. Tetapi tali silaturahmi kekeluargaan kita waktu kita sebelum mengenal istri kita, sebelum kita mengenal keluarga kita yang baru, kita kenal dengan kawan kita. Ya. Kita gabung semuanya, ya kan? Cari link. Dalam artian apa? Ya kita buka tali silaturahmi. Oh ya, ada kerja sudah. Kita udah pada kerja semua, ya kan? Udah pada sukses semua. Kita punya anak, punya keturunan. Di saat anak kita butuh kerjaan, butuh PKL, ya kan? Tolong deh. Nah, coba kamu ke tempat om ini. Mungkin di tempat om ini ada, kamu bisa PKL. Mungkin di tempat om ini teman papa, teman bapak, teman ayah atau segala macamnya ada pekerjaan untuk kamu. Inilah kita buka link semua. Nah, kenapa? Dari Erlangga itu menambahkan wawasan untuk kita semua. Bisa itu bukan karena biasa, bisa itu karena dipaksa awalnya. Karena kita dipaksa, lama kelamaan jadi biasa. Nah, inilah yang dicerminkan oleh Erlangga seperti itu. B dikurang B sama dengan O. B itu belajar, dikurang B lagi, ya kan? B-nya apa? Buku, ya. Jadi sama dengan O. Kenapa? Ya kan? Belajar tanpa buku, omong kosong. Itu ada di kalender tuh. Nah, itu kalender Erlangga. Kenapa? Kita harus lebih cemerlang lagi karena anak-anak di bawah kita ini lebih cemerlang otaknya. Nah, karena tuh zaman sekarang udah zamannya. Nah, itu dia. Teknologi udah oke karena. Nah, tapi teknologi tidak akan berjalan tanpa adanya buku. Tanpa ada buku. Nah, inilah yang gua harus kasih tahu kepada orang tua, lulusan, kawan-kawan, semuanya, abang-abang kelas, ya. Kalau kita punya kawan dimanapun, buka link kita, buka tali silaturahmi kita, buka persahabatan kita yang dulu-dulu, ya. Temuin, ya. Saya anaknya dari bapak ini, katanya kenal dengan om, ya. Ya pastilah, ya. Kalau sana udah kenal, ya, dek, seharusnya kerjaan itu untuk orang akan dibuatkan untuk prioritas dulu dong, ya. Kawan, ya. Nah, karena apa? Kita mau buka link. Kalau kita diam terpaku, tertutup, padahal dulu sama-sama bego bejatnya, ya kan, minum pulang bareng, ya. Sekarang, ya kan, podo-podo wae, ya kan. Akhirnya apa? Anak lu sendiri akan susah. Lu emang udah enak, tapi anak lu akan susah. Apakah ini akan lu cerminkan untuk anak cucu lu? Jangan sampai seperti itu, friend. Ya. Kita buka link, kita cari tahu kawan kita sebanyak mungkin. Kerja di mana, kerjanya bagian apa dan bagaimana, ya kan, pekerjaannya. Untuk anak didik kita nantinya, ya kan, anak kita, wah, noh, kamu samperin noh ke perusahaan itu, ada om kamu di situ, temuin Om Mendes, ya.
barangkali kamu bisa bekerja di situ, barangkali kamu bisa PKL di situ, atau om-om kamu yang lainnya. Itulah yang harus kita didik untuk anak-anak cucu kita seharusnya. Nah, jangan kita udah lulus Diem-diem baik. diem baik. Iya, stupid dah ya kan, ketemu orang udah stupid aja dah. Iya, nengok kagak ya kan, takut ditegur ya kan. Kita minta juga kagak, padahal yang kita perlukan apa? Bicara doang. Bicara apa? Untuk membuka tali silaturahmi. Benar. Supaya kita kenal ya kan. Kita nggak mau dong namanya kawan merusak kehidupan dia ya kan. Kita buka link buat anak cucu kita nantinya. Iya. Gue jujur aja buat kawan-kawan semuanya ya. Ya kalau kita punya kemampuan, kita punya kelebihan, nggak salah dong kalau kita bagi-bagi. Inilah ilmunya yang harus kita terapkan. Saint Joseph nggak ada untuk istilahnya pemecahan, tapi untuk kebersatuan. Udah itu doang. Itulah seninya di sekolah Saint Joseph. Silaturahmi yang penting, kita makin erat silaturahmi ya semakin kuat kita kemana-mananya gitu kan. Nah itu pesan dari Om Mendes. Sekarang pesan buat lu sebagai alumni alumni Saint Joseph nih, gue pengen sekolahan sekarang nih Saint Joseph harus bagus seperti sekolahan yang lain tuh, jangan sampai kalah gimana. Sebenarnya ya, kata-kata pendidikan ini penting ya, buat Saint Joseph. Jangan lihat dari sedikitnya, jangan dilihat dari jeleknya. Nih, sorry nih gua biar flashback lagi dalam arti, biar gua nginget kata-kata mutiara satu nih ya. Gua senang nih kalau ada kata-kata mutiara nih. Berikan saya satu pemuda, akan saya hancurkan seluruh dunia. Itu baru satu pemuda. Bagaimana kalau kau kirimkan 1000 jutaan? Coba kau pikirkan itu. Ya, satu aja bisa menghancurkan seluruh dunia. Iya, apalagi 1000. Ya, kau pikirkan itu. Kenapa? Kehidupan kita akan selesai suatu saat, tetapi generasi kita tidak akan putus sampai di saat-saat kita sudah tidak ada. Tetap masih ada generasi berikutnya, ada penerusnya ya. Nah, makanya gua bilang untuk lulus semua, ya kan, manfaatkanlah di saat lu bekerja dimanapun, ya, cari informasi kawan lu ada dimanapun, supaya apa? Menambah wawasan untuk anak-anak dan cucu kita berikutnya nanti. Mantap. Dan satu buat Saint Joseph, apa tuh? jangan lu lelah untuk belajar. Nggak usah lu jauh-jauh ke negeri Cina, nggak usah. Iya, orang Cina udah banyak ada di Indonesia. Glodok, glodok. Jangan diglodok. Kramat Jati lo. Iya. Oh, yang glodok, Kramat Jati juga banyak. Iya. Satu pesan buat lo. Ini belajar tanpa buku, omong kosong. Buat pelajar nih, buat pelajar mau buat sekolah? Iya, buat pelajar STM kita. Gue bilang sama lo, belajar tanpa buku, omong kosong. Iya. Jadi lo belajar nih segala macam, tapi lo kalau nggak ada buku, ya lo omong kosong. Iya. Lo teori tapi lo kagak pakai buku, ya lo omong kosong. Iya. Pasti kalau mentok pasti buka buku lah pasti. Mentok ya. Guru pun, ya kan, harus buka-buka buku, ya, supaya dia juga memahami juga apa yang diterjemahkan untuk anak didiknya dia. Ya, intinya rajin-rajin lah membaca lah ya. Intinya seperti itu. Nah, inilah yang gue terapkan untuk Adik-adik. generasi adik-adik gua, ya kan, ataupun kawan-kawan gua yang sekarang udah punya anak segala macamnya, dan ya lo harus terapkan itu kepada semuanya. Jadi biar yang lain itu berkesinambungan. Ya, jangan untuk kita sendiri, nggak baik kita lah hidup di dunia ini. Kita berikan kalau kita lagi mampu. Berarti teman-teman yang mau PKL bisa ke Erlangga nih? Bisa, kenapa nggak bisa? Tuh, buat adik-adik. Saran gua kagak mau lu ngasih ke gua. Itu gua bukannya mendidik. Samperin lah ya. Lu samperin ke Erlangga. Buktikan keselonan lo, ya.
mohon maaf Pak, saya dari STM ini, SMK ini mau PKL. Nah, siapa yang lo temuin di situ? Sapamnya. Sebelum lo temuin sapamnya, lo temuin gua dulu. Ibaratnya permisi. Nah, permisi dalam arti, ya kan? Gua ngebukakan pintu supaya perjalanan lo enak. Dalamnya enak. Nah, kalau lo kagak permisi menyelonong begitu aja, lo kagak ngormatin lo di situ ada abang kelas lo. Nah, itulah jangan begitu. Bisa hubungi lah Om Mendes di Erlangga. Bisa. Berapa tahun di sana bro? Ya, masih baru. Barunya? Hampir 17 tahun. 17 tahun coy. Di Erlangga, gila. Dari ujung-ujung udah pada kenal semua pasti. Tua ujung ke bawah udah pada kenal lah pas 17 tahun. Ya, kenapa gue bilang gue beruntung di Erlangga ya? Mungkin rezeki gue di situ. Pertama, yang kedua gue juga bisa menambah wawasan karena disitulah orang-orang pintar semua. Dari sarjana hingga profesor, dokter segala macamnya ada semua di situ. Macam-macam gelar ada semua di situ. Karena kita menayangkan, memberikan wawasan ilmu pengetahuan dari mulai TK sampai perguruan tinggi, hingga sampai dosen. Itulah Erlangga. Nah, inilah penerbit satu-satunya terbesar di Indonesia. Nah, kenapa gua harus bilang ini? Ya, karena apa ya? Gua juga mengalami lah ya. Mengalami betapa pentingnya pendidikan di Indonesia, apalagi orang-orang kita, friend, ya kan? Orang-orang kita ini kalau kagak pinter, kita kalah saing. Jangan jauh-jauh lah ke negara lain ya, negara kita sendiri. Kita kalah saing. Bangun negara sendiri lah ya. Bangun negara sendiri, kota sendiri. Lo asli dari mana, ya kan? Segala macamnya, lo bangun kota lo sendiri. Nah, inilah pesan dari gua, jangan lupain. Semoga ini dapat bermanfaat buat lo semua. Oke, friend. Nah, itu pesan dari teman kita Om Mendes G40. Intinya sih dari pembicaraan tadi ya, untuk boleh lo jangan terlalu inilah apa kerusuhan lagi kalau zaman sekolah, di waktu sekolah ya, membaca lah, banyak membaca, buka buku ya, karena untuk itu ilmu lo kedepannya, lulus sekolah, lulus kuliah, lo pasti kan nyari kerjaan tuh, ya wawasan sih intinya. Oke? Iya. Nah, tapi kalau lebih cepat itu tempat gua, kalau untuk melamar kerja sarjana diutamakan. Nah, kuliah. Ya, itulah dari gua, Koko Mendes G40. Salam 134. Halo. Halo. Ya. Besok jadi ketemuan nggak, Yang? Tar sore aja bisa nggak? Jam 5-an.